Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025, hari Sabtu Imam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 27 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 29. Ketika Ishak sudah tua, matanya menjadi kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Pada suatu hari, ia memanggil Esau anak sulungnya dan berkata kepadanya, "Anakku." Sahut Esau, "Ya, Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu kapan aku mati. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu, bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarnya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Segera Esau pergi ke padang gurun, memburu seekor binatang untuk dibawa kepada ayahnya. Sementara itu, Ribka mengambil pakaian yang indah, kepunyaan Esau anak sulungnya, yang disimpannya di rumah. Disuruhnya Yakub anak bungsunya mengenakan pakaian itu. Kedua belah tangan Yakub serta lehernya yang licin lalu dibalut dengan kulit anak kambing yang telah ia sembelih. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa." Sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Aku telah melakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini. Lalu berkatilah aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya, "Lekas juga engkau mendapatnya, anakku." Jawab Yakub, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak anaknya, dan ayahnya merabanya serta berkata,
kalau suaranya suara Yakub, kalau tangannya tangan Esau. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Maka didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya. Lalu Ishak makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku." Yakub lalu mendekat dan mencium ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia. Dan siapa yang memberkati engkau, terberkatilah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 17. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah makna puasa yang benar.
Dalam sebuah kesempatan, Paus Fransiskus menerangkan mengenai makna puasa yang benar. Dia mengajak kita untuk memahami puasa sebagai latihan rohani yang melampaui sekedar menahan diri dari makanan, melainkan sebagai kesempatan untuk memurnikan hati dan pikiran. Ia menyerukan puasa dari kata-kata menyakitkan dan menggantinya dengan kebaikan, meninggalkan kesedihan untuk dipenuhi rasa syukur, menjauhi amarah dan memeluk kesabaran, menolak pesimisme dan merangkul harapan, melepaskan kekhawatiran dan menumbuhkan kepercayaan pada Tuhan, menghindari keluhan dan merenungkan kesederhanaan, mengurangi tekanan dan meningkatkan doa, membuang kepahitan dan mengisi hati dengan sukacita, mengikis keegoisan dan menumbuhkan belas kasih, meluapkan dendam dan merajut rekonsiliasi, serta berpuasa dari banyak bicara untuk lebih mendengarkan suara Tuhan dan sesama. Dengan demikian, puasa yang benar menurut Paus Fransiskus adalah transformasi batin yang holistik, mengarahkan kita pada hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan dan sesama melalui perubahan sikap dan tindakan yang positif. Saudaraku terkasih, dalam Injil hari ini, murid-murid Yohanes datang kepada Yesus karena mereka tidak mengerti mengapa ia dan murid-muridnya tidak berpuasa. Yesus berkata kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai laki-laki bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai laki-laki diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus membuat mereka melihat bahwa mempelai pria hadir. Mempelai pria itu adalah dirinya sendiri. Ia adalah Mesias. Puasa memiliki makna dalam konteks pertobatan. Sekarang adalah saat sukacita karena Yesus bersama murid-muridnya. Kristus terutama meminta pertobatan hati kita, bukan sekedar praktek lahiriah yang dilakukan dengan lebih atau kurang baik. Puasa adalah sarana, bukan tujuan itu sendiri. Seseorang dapat berpuasa dan tetap jauh dari Kristus, itu namanya diet. Tetapi jika keinginan kita untuk mempersembahkan pengorbanan ini lahir dari cinta mendalam kita kepada Yesus, maka puasa ini dapat membantu memperkuat iman dan hubungan kita dengannya. Saudara-saudariku terkasih, gereja selalu merekomendasikan puasa, dan banyak orang kudus menjadikannya senjata untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hati yang dingin dan jauh dari Tuhan dapat melakukan segala jenis puasa yang mungkin, tetapi itu hanya akan mengubah hidupnya menjadi farisisme yang terutama berusaha untuk memenuhi norma-norma. Namun, bukan itu panggilan seorang Kristen. Percaya bahwa kita dapat mencapai kekudusan dengan memenuhi norma-norma lahiriah
adalah tambal sulam spiritual yang serupa dengan menambalkan kain baru pada pakaian lama. Kristus memberi kita hati yang baru dan roh yang baru. Dari hati dan roh inilah seharusnya lahir keinginan kita untuk berkorban dan memberikan persembahan yang penuh kasih kepada Tuhan. Marilah kita memeriksa hati kita. Apakah keinginan kita untuk berkorban dan berpuasa berasal dari kasih yang tulus kepada Kristus, atau hanya sekedar usaha untuk memenuhi kewajiban atau mencari pengakuan? Tuhan tidak melihat pada lamanya puasa kita atau banyaknya tindakan lahiriah kita, tetapi pada hati yang mempersembahkannya. Biarlah hati kita menjadi baru di dalam Kristus, sehingga setiap pengorbanan yang kita lakukan menjadi ungkapan kasih yang murni dan membawa kita semakin dekat kepadanya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.